Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pengujian persediaan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus, serta teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Di sini ada teori auditing atau pemeriksaan akuntansi. Menurut Sutrisno Agus tahun 2004, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Secara umum, pengertian audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit adalah suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut yang pertama, yaitu proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti informasi yang dapat diukur. Informasi yang dievaluasi adalah informasi yang dapat diukur. Hal-hal yang bersifat kualitatif harus dikelompokkan dalam kelompok yang terukur, sehingga dapat dinilai menurut ukuran yang jelas. Seumpamanya, baik sekali, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik, dengan ukuran yang jelas kriterianya. Yang kedua, entitas ekonomi, untuk menegaskan bahwa yang diaudit itu adalah kesatuan, baik berupa perusahaan, divisi, atau yang lain, dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang kompeten dan independen yang disebut sebagai auditor. Yang ketiga, menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan. Penentuan itu harus berdasarkan ukuran yang jelas, artinya dengan kriteria apa hal tersebut dikatakan menyimpang. Yang keempat, yaitu melaporkan hasilnya. Laporan berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dan kriterianya, atau ketidaksesuaian informasi yang diuji dengan kriterianya, serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut. B, yaitu teori persediaan barang dagangan. Persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk proses produksi, untuk dijual kembali, atau sebagai cadangan dari peralatan yang digunakan. Persediaan barang dagang yaitu aset perusahaan yang dibeli untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang inventory bisa dikatakan sebagai aset yang menganggur atau aset yang menunggu untuk dikeluarkan, dijual. Persediaan barang dagang adalah salah satu aset yang termasuk aktiva lancar. Persediaan barang dagang dimiliki oleh perusahaan dagang, di mana perusahaan hanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. C, yaitu teori persediaan barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan adalah barang yang masih dalam perjalanan oleh pengangkut pada saat pembukuan perusahaan. Pembeli atau penjual ditutup pada akhir periode. Barang dalam perjalanan mencakup barang yang sudah dibeli tetapi belum diterima, atau barang yang sudah dijual tetapi belum dikirim. Pada dasarnya, suatu barang diakui sebagai persediaan oleh perusahaan yang memiliki tanggung jawab atau biaya pengiriman atau transportasi barang tersebut, yang diistilahkan sebagai free on board atau FOB. Tanggung jawab finansial atas pengiriman ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan syarat pengirimannya, yaitu yang pertama, FOB destination point, artinya biaya transportasi menjadi tanggungan pihak penjual dan kepemilikan tidak beralih dari penjual selama periode transit. Yang kedua, yaitu FOB shipping point, artinya biaya transportasi menjadi tanggungan pihak pembeli. Ini berarti pembeli adalah pemilik dari barang-barang yang masih dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rifa Bintang Syaharani dengan NIM 11190418. Saya akan melanjutkan ke metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode fisik atau periodik, yaitu sistem pencatatan yang akan mencatat transaksi mutasi pembelian ke dalam akun pembelian dan harus dilakukan pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan pada akhir periode atau stock of name. Penilaian persediaan akhir pada metode ini bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, ada metode FIFO atau first in first out, yaitu di mana setiap barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Yang kedua, ada metode LIFO, yaitu last in first out, di mana setiap barang yang terakhir masuk ke gudang akan dikeluarkan pertama. Di sini ada contoh kasus dari PT Seroja yang memiliki data sebagai berikut. Ada persediaan awal pada tanggal 31 Januari 2019. Ada pembelian selama bulan Februari 2019. Lalu penjualan selama bulan Februari 2019. Berikutnya ada penyelesaiannya. Yang pertama, metode FIFO. Dengan persediaan akhir pembelian 15 Februari 100 dikali 1.800 180.000. Pembelian 24 Februari 80.000 per 260.000. Selanjutnya metode perpetual, yaitu sistem pencatatan yang akan membuat catatan setiap kali terjadi mutasi persediaan, baik transaksi pembelian, penjualan, atau retur. Pada metode perpetual, perhitungan persediaan akhir bisa dibantu dengan kartu persediaan. Penilaian persediaan akhir bisa dihitung dengan metode FIFO, first in first out. Metode ini di mana persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual atau dikeluarkan pertama. Yang kedua, LIFO. Metode ini di mana setiap persediaan barang yang masuk pertama akan dikeluarkan terakhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Yang ketiga, rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dapat dihitung dengan harga rata-rata. Ada contoh kasusnya dari PT Seroja. Dengan data sebagai berikut, dari persediaan awal, pembelian selama bulan Februari, penjualan selama bulan Februari, lalu yang selanjutnya kartu persediaan. Pertanggal 1 Februari dengan unit saldo 200 dengan harga 1.500, total 300.000, dengan total akhir 200, dengan total akhir unit masuk 450, total 770.000, keluar unit 500 unit dengan total 810.000, dengan saldo 150 unit dengan total 260.000. Persediaan akhir bulan Februari yaitu persediaan akhir bulan Februari sama dengan pembelian 20 Februari 100 dikali 1.800 yaitu 180.000. Pembelian 24 Februari 50 per 150 dikali 1.600 sama dengan 80.000 per 260.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradiati Ardini, NIM 11905111. Selanjutnya adalah teori auditing persediaan barang dagang. Pengertian auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Auditing adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar audit. Selanjutnya adalah prosedur audit persediaan yang disarankan sebagai berikut. 2. Lakukan stock of name. Stock of name dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang konsigmen, out dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse. Jika jumlahnya material, harus dilakukan stock of name. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Stock of name bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. 3. Lakukan observasi atas stock of name. Amati kembali hasil perhitungan fisik persediaan stock of name yang dilakukan. Cek final inventory list. Yang keempat adalah lakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Pertama, periksa unit price. Lalu periksa ada tindaknya barang-barang yang rusak. Yang ketiga, periksa cut off. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi jika stock over name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggalnya. Yang kelima adalah buatlah laporan hasil akhir stock of name. Yang keenam, membuat adjustment persediaan. Yang ketujuh, periksa apakah penyajian persediaan dilakukan sesuai laporan keuangan, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, F. Jurnal. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembeli barang, dagangan atau barang lain secara kredit. Pembelian secara tunai akan dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. A. Pembelian tunai. Metode periodik. Pembelian kas. Metode perpetual. Persediaan barang dagang. Lalu kas. Pembelian kredit. Metode periodik. Pembelian. Lalu hutang dagang. Metode perpetual. Persediaan barang dagangan. Hutang dagang. 2. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang secara kredit. Penjualan secara tunai dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas. A. Penjualan tunai. Metode periodik. Lalu kas. Penjualan. Metode perpetual. Kas. HPP. Penjualan dan barang dagangan. B. Penjualan kredit. 3. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat. Selain itu juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat, tetapi memerlukan koreksi, agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada contoh studi kasus PT Seroja. Di bawah ini adalah data-data tentang persediaan PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016, persediaan barang dagangannya yaitu Rp7.375.000, sedangkan persediaan barang dalam perjalanannya yaitu Rp5.125.000, dijumlahkan menjadi Rp75.500.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan barang dagangannya yaitu Rp65.625.000, sedangkan persediaan barang dalam perjalanannya yaitu Rp5.375.000, dijumlahkan menjadi Rp71 juta. Kesalahan-kesalahan berikut terdapat di dalam pencatatan perusahaan yang ditemukan oleh Anda selaku auditor. Yang pertama, sebuah inventaris toko dengan harga perolehan Rp750.000 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2016. Karena kehilapan dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga Rp300.000 per tanggal 29 Desember 2016 telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Tetapi barang dagangan itu baru diterima pada tanggal 4 Januari 2017. Selanjutnya nomor 3, yaitu sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga Rp475.000
bertanggal 26 Desember 2016 telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 berikut barang dagangannya. Tetapi oleh perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. Dan yang terakhir yaitu sebuah faktur penjualan sebesar 600.000 bertanggal 25 Desember 2016 belum dicatat. Barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh pembelinya pada tanggal 31 Desember 2016. Harga pokok penjualan tersebut sebesar 425.000. Berikut adalah buku besar dalam perjalanan yang dimiliki oleh PT Seroja per 31 Desember 2016. Untuk saldo awalnya yaitu Rp2.425.000. Pada tanggal 20 Maret 2016, Kurnia di Jakarta memesan 10 buah meja tulis seharga Rp75.000. 75.000 dikali 10 yaitu 750. Hasilnya disimpan di debit. Saldonya menjadi Rp3.175.000. Yang kedua ada pada tanggal 5 Mei 2016, PK Sinar di Jatim memesan 5 set kursi tamu ukir seharga Rp325.000. 325.000 dikali 5 hasilnya 1.625.000 disimpan di kredit. Saldonya menjadi 1.550.000. Pada tanggal 30 November 2016, PK Abdullah di Jateng memesan 12 set kursi makan seharga 300.000. 300.000 dikali 12 hasilnya 3.600.000 disimpan di debit. Saldonya 5.150.000. Lalu pada tanggal 23 Desember 2016, PK Antara di Jakarta memesan 4 set tempat tidur seharga 181.250.000 dikali 4 menjadi 725.000. Saldonya menjadi Rp5.875.000. Lalu pada tanggal 28 Desember 2016, Kurnia di Jakarta memesan lagi 10 buah meja tulis seharga 75.000. 75.000 dikali 10 hasilnya 750.000. Saldonya disimpan di kredit, saldonya menjadi 5.125.000. Kebijakan perusahaan terhadap persediaan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Yang kedua, syarat pengiriman dan penerimaan barang menggunakan FOB destination. Yang ketiga, jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Yang dimintanya adalah dari data-data di atas, saudara diminta untuk membuat kertas kerja persediaan beserta jurnal penyesuaian yang diusulkan dan kertas kerja barang dalam perjalanan untuk PT Seroja. Lalu sini ada transaksi. Yang pertama, studi kasus PT Seroja. Berikut adalah jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, di sisi debit ada inventaris toko senilai Rp750.000 dan di sisi kredit ada persediaan barang dagangan senilai Rp750.000. Yang kedua, di sisi debit ada persediaan barang dalam perjalanan senilai Rp300.000 dan di sisi kredit ada persediaan barang dagangan senilai Rp300.000. Selanjutnya, di sisi debit ada persediaan barang dagangan senilai Rp475.000, sedangkan di sisi kredit ada hutang dagang senilai Rp475.000. Selanjutnya, yang terakhir yaitu di sisi debit ada piutang dagang senilai Rp600.000 dan HPP Rp425.000, sedangkan di sisi kredit ada penjualan senilai Rp600.000 dan persediaan barang dagangan senilai Rp425.000. Total debitnya yaitu Rp2.550.000 dan kreditnya Rp2.550.000. PT Seroja Buku Besar per 31 Desember 2016. Tanggal keterangan jumlah. Saldo awal Rp5.125.000. Tanggal 31 Desember 2016 pembelian jumlahnya 300. Total 5.425.000. Studi kasus PT RPL. A. Ada sebagai auditor yang melakukan audit persediaan pada PT RPL setelah melakukan pemeriksaan pada persediaan. B. Data yang dimiliki PT RPL yaitu sebagai berikut. 1. Metode pencatatan yang digunakan
PT-RPL yaitu metode fisik. 2. Metode penilaian perhitungan persediaan air menggunakan pipo fisik. Tanggal keterangan unit harga unit total. Tanggal 1 bulan 1 2019 persediaan awal 500, harga per unit 5.000, total 2.500.000. Tanggal 8 bulan 5 2019 pembelian 300, harga per unit 6.000, total 1.800.000. Tanggal 1 bulan 7 2019 penjualan 400. Tanggal 12 bulan 7 pembelian 350, harga per unit 7.000, totalnya 2.450.000. Tanggal 15 bulan 9 2019 penjualan 200. Tanggal 18 bulan 10 2019 penjualan 150. Tanggal 27 bulan 11 2019 pembelian 200. Harga per unit 8.000, total 1.600.000. Tanggal 10 bulan 12 2019 penjualan 200. Tanggal 20 bulan 12 2019 pembelian 200. Harga per unit 9.000, total 1.800.000. Total keseluruhannya adalah 10.150.000. Persediaan akhir per 31 Desember 2019 4.800.000. Persediaan akhir catatan auditor totalnya adalah 6.750.000. Setelah dikoreksi ada satu kesalahan, diantaranya faktur pembelian pada tanggal 5 Februari 2019 banyak 300 per unit. Harga per unitnya 8.000, belum dicatat oleh bagian keuangan. Diminta 1. Buatlah jurnal penyesuaian atas data di atas. 2. Hitunglah persediaan akhir Desember 2019 jika metode yang digunakan pipo fisik. PT-RPL, jurnal penyesuaian. Tanggal keterangan debit kredit tanggal 31 bulan 12 2019 pembelian di debit 2.400.000, utang dagang di kredit 2.400.000. Total keseluruhannya adalah di debit 2.400.000, di kredit 2.400.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan persediaan akhir pada studi kasus PT-RPL. Di mana di sini untuk perhitungan persediaannya menggunakan metode FIFO, di mana barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Di sini untuk perhitungan persediaan akhir, di mana persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu 500 dengan harga 5.000, kemudian tanggal 5 Februari 2019 ada transaksi pembelian sejumlah 300 dengan harga 8.000, kemudian tanggal 8 Mei 2019 ada transaksi pembelian kembali sejumlah 300 dengan harga 6.000. Pada tanggal 1 Juli 2019 terjadi transaksi penjualan sebanyak 400. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terjadi transaksi pembelian 350 dengan harga 7.000. Kemudian tanggal 15 September 2019 terjadi transaksi penjualan sebanyak 200. Kemudian 18 Oktober 2019 ada transaksi penjualan sebanyak 150. Kemudian tanggal 27 November 2019 terjadi transaksi pembelian 200 dengan harga 8.000. Kemudian tanggal 10 Desember 2019 terjadi transaksi penjualan sebanyak 200. Kemudian tanggal 20 Desember 2019 terjadi pembelian 200 dengan harga 9.000. Barang yang siap dijual di sini totalnya 1.850. Kemudian total penjualan yaitu 950. Perhitungan persediaan akhir, maka persediaan akhir yaitu pembelian tanggal 8 Mei 2019 sebanyak 150 dengan harga 6.000 yaitu 900.000. Kemudian pembelian tanggal 12 Juli 2019 sebanyak 350 dengan harga 7.000, total 2.450.000. Kemudian pembelian pada tanggal 27 November 2019 di sini 200 dengan harga 8.000 yaitu dengan total 1.600.000. Kemudian pembelian tanggal 20 Desember 2019 200 dengan harga 9.000 dengan total 1.800.000, maka persediaan akhirnya yaitu 900 unit.
dengan totalnya 6.750.000. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga yaitu studi kasus pada PT Jaya Abadi. Radit dan Rina adalah auditor yang mengaudit persediaan pada PT Jaya Abadi, di mana PT Jaya Abadi memiliki laporan neraca per 31 Desember 2018 dengan data yaitu sebagai berikut. Persediaan awal 42.650.000, kemudian ada pembelian barang sejumlah 36.500.750, kemudian ada retur pembelian 4.250.000, kemudian ada beban angkut pembelian sejumlah 550.000. Kebijakan akuntansi pada PT Jaya Abadi yaitu di mana pencatatannya menggunakan metode fisik, kemudian penilaian persediaan akhir menggunakan metode FIFO fisik. Data penyesuaian menunjukkan persediaan barang dagang akhir sebesar 24.500.000. Dengan ketentuan bagian keuangan PT Jaya Abadi per 31 Desember 2018 belum mencatat persediaan akhir. Diminta buatlah jurnal penyesuaiannya. Dan berikut adalah jurnal penyesuaian untuk PT Jaya Abadi di mana untuk total debit dan kreditnya masing-masing 70.050.750. Kesimpulannya yaitu persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh sebab itu, akun persediaan menjadi salah satu perhatian auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Persediaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang karena sudah menjadi kegiatan utama dari perusahaan. Kemudian, saran dari kami, karena persediaan memiliki nilai yang sangat material dan rawan, hendaknya dilakukan pengendalian yang intensif. Selain itu, untuk meminimalisir kerentanan terhadap pencurian, persediaan juga sangat rentan terhadap usang. Dengan adanya pengendalian yang baik, kerentanan tersebut tentunya bisa diminimalisir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.